Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Henry Wibowo di acara Bola Break, tempat di mana kita membicarakan topik hangat tentang sepak bola internasional. Tentu seperti biasa, gua nggak sendirian, gua udah bersama dengan rekan gua Grega Nuriksani. Halo, selamat siang sobat bola.com dan bola.net gitu. Nih rapi banget nih Bro Mac nih. Yo, ini gua bajunya nih spesial nih, merchandise dari apa nih Bro Mek? Lu yang jelasin kan lu yang bikin. Jadi itu dibeli di Aziz Collection Wih. gitu. Walaupun lambat ya, orderannya lambat banget, cuman ya it's okay lah overall gitu. Ini kan jadi kan enak dilihatnya nih. Iya lu harusnya pakai tadi Bro Mek, kenapa kagak lu pakai? Udah kayak, aduh. gue takutnya ntar kayak sport Casper kalau gue pakai. Sport Casper. Jadi hari ini kita mau bahas apa Bro Mac? Ya ini lagi hangat-hangat lah nih kan, Piala Eropa atau Euro 2024 yang berlangsung di Jerman. Nah bicara Jerman, saat kita syuting saat ini Jerman adalah tim pertama yang udah memastikan lolos ke fase knockout Bro Mek. Yoi. Di pertandingan pertama mereka mengalahkan Skotlandia dengan skor meyakinkan 5-1 dan di match kedua mereka mengalahkan Hungaria 2-0 Bro Mek. Nah ini gue sih bertanya-tanya nih, Jerman memang tampil bagus atau memang justru emang lawan-lawannya nih Bro Mek yang belum selevel mereka nih? Ya faktornya ada dua sih, karena faktor tuan rumah. Terus yang kedua karena emang kebetulan drawingnya dapat enak gitu, dan lawan Skotlandia itu menunjukkan lah superioritas Jerman, persiapannya di Piala Eropa nih emang udah matang sih, itu yang gue lihat. Terus ada satu hal lagi yang menarik sih Bro Mac, ya di semua grup kayaknya ya, semua grup ya. Itu jadi selama match day 1 itu supporternya pada melempem itu Bro Mac, termasuk bahkan di Jerman pun kan yang nomor 9 tuh yang baru tuh. Malah yang bikin gol kan Florian Wirtz. Betul. Terus si Kai Havertz. Nah itu yang justru yang menarik sih. Ntar di grup-grup lain juga ada tuh Bro Mac tuh. Saat ini untuk Jerman ya gua rasa emang udah layak lah, karena emang permainannya paling ciamik gitu Bro Mac. Dan yang menarik usai pertandingan melawan Hungaria si pelatihnya ya Julian Nagelsmann dia bilang ini kalau pertandingannya di bulan November nih Jerman nggak akan menang Bro Mek, karena memang Jerman ini persiapannya sebenarnya menuju Euro nggak terlalu bagus Bro Mek. Betul, Ya kan? betul. Setelah mereka gagal di Piala Dunia ya di babak perempat final ya kalau nggak salah. Di fase grup malah ya. Di fase grup dia Jerman nggak lolos fase kandas. grup kan. Tim ini dirombak total lah ya kan, pelatihnya ganti dan sekarang ada Julian Nagelsmann, dan di bulan November memang tim Jerman ini menjalani uji coba saat itu melawan Turki dengan satu lagi lupa lah ya. Bahkan kalah sama Jepang kan kalau nggak salah. Betul, itu dan selalu kalah dia di laga uji coba itu. Dan menurut gua ya star kencang Jerman ini bisa dibilang mungkin untuk Nagelsmann sendiri rada mengejutkan Bro Mek kan. Iya. Selain tadi yang lu bilang bahwa tim atau lawan-lawannya ini memang belum ini ya, bisa dibilang ini drawing yang mudah ya. Untuk Jerman di grup A karena hanya segrup dengan Hungaria dan terakhir lawan Swiss nanti ya. Yang udah tidak terlalu berpengaruh. Tapi ini hasil yang cukup mengejutkan untuk Jerman karena perbandingannya di Piala Dunia kemarin mereka tampil sangat buruk gitu Bro Mek. Dan yang luar biasa sih ini komposisi timnya sangat ini juga ya, dalam banget nih ya. Bahkan di bangku cadangan masih ada nama-nama si Thomas Muller ya kan, cadangan, dan ada striker yang naik daun bersama Leverkusen, Niklas Füllkrug ya kan. Dan bahkan di saat melawan Skotlandia meskipun dia jadi cadangan, dia juga sukses menyumbangkan gol saat itu ya Bro Mek ya. Luar biasa nih kedalaman skuadnya Bro Mek. Iya benar. Jadi ada 3 faktor ya. Maksudnya tadi lo nambahin 1 kedalaman skuad. Jadi walaupun persiapan, gua nggak tahu nih, kayaknya si Jerman ini dia ngasih lihat jelek-jeleknya dulu nih. Jadi begitu pas tampil di fase grup putaran final Piala Eropa, ternyata ya itu, kalau menurut gua sih kayaknya dia belajar dari itu sih, belajar dari hasil uji coba, karena kan dia nggak ikut kualifikasi kan. Nah jadinya memang opsi untuk mematangkan taktik strategi itu ya tidak sekompetitif yang tim lain, kalau menurut gua sih begitu ngelihatnya. Dan lawan Swiss match day 3 terakhir ini bakal jadi ujian, karena Swiss di luar dugaan ya jadi kambing hitam yang ya lumayan oke lah. Kambing hitam ya. Kemarin habis kita ngebahas kambing, kita habis selamat Idul Adha juga ya. Oh iya. Gitu. Habis nyate kali tadi sebelum sini Bro Mek. Ini pada nyangkut dagingnya. Gitu. Lanjut ke mana? Grup B kali ini. Kita sekarang geser lagi di grup B Bro Mek nih. Ada kejutan terbesar sih menurut gue ya sejauh ini di Euro ya, yaitu Kroasia yang datang ke Euro dengan status sebagai peringkat ketiga di Piala Dunia Bro Mek. Tapi di 2 laga awal di grup B ini secara mengejutkan Luka Modric dan kawan-kawan hanya meraih
1 poin doang nih. Yeah. Setelah bermain imbang melawan tim gurem lah di grup B nih, yaitu Albania dengan skor 2-2. Dan yang mengejutkannya adalah mereka kalah dari Spanyol dan skornya cukup mencolok Bro Mek. 0-3 nih Bro Mek. Gak ada perlawanan pas lawan Spanyol sih. Ada apa nih dengan tim dengan jersey yang ciri khasnya kayak meja catur ini nih Bro Mek. Meja catur. Banyak itu mirip kayak Belgia sih kalau gue lihat Kroasia, jadi kurang banyak ada peremajaan. Memang ada banyak pemain baru di skuad cadangan, tapi yang ditampilkan di starting line up atau possible 11-nya itu selalu yang pemain yang udah lama-lama. Ada Kramaric, terus Luka Modric. Oke lah, ini yang Piala Eropa spesial buat dia ya, karena ini yang bakal jadi turnamen major turnamen terbesar Modric bersama timnas Kroasia gitu. Tapi di sisi lain banyak juga pemain-pemain yang karatan lah menurut gua Bro Mek. Maksudnya di situ ada Perisic yang jarang main pun di klub, level klubnya ya. Di level klubnya dia tetap main. Terus oke lah kalau Kovacic dia rotasi terus kan kalau di bawah under Pep Guardiola di Man City kan. Dan itu sih yang gue lihat kayaknya justru ya itulah karena sudah karatan lah Bro Mek. Terus sudah aus gitu. Kalau bahasa motor udah aus ya. Bannya udah botak ya. Bannya udah botak gitu. Jadi sekalipun banyak pemain-pemain yang secara pengalaman gak usah ditanyain lagi lah gitu ya. Cuman ya itu dia jadinya kurang kalah, gimana namanya, udah aus udah tua gitu kan. Kalau gue lihat sih begitu ya. Bahkan Kramaric juga masih dipakai. Oke lah ada Brozovic di tengah dan ada Majer di Brozovic pun udah main di Liga Arab Saudi Bro Mek. Nah, ya kan? kayak yang pasti levelnya kan berkurang juga tuh. Udah penghujung karir berarti ya. Itu sih kalau gue lihat. Cuman gue masih berharap Kroasia ngasih kejutan. Selalu kuda hitam itu kan selalu melahirkan kejutan kan. Dan di matchday terakhir kita syuting ini udah hari apa ya? Ntar malam dia kayaknya main deh. Semalam baru main. Semalam baru main ya. Ntar dia terakhir lawan Spanyol ya. Lawan Italia. Nah ini yang bakal jadi ujian terberatnya Kroasia lah gitu. Itu sih kalau gue dari grup B kan itu. Ya kalau gue kebetulan pas kalah lawan Spanyol, ya gue mantau lah ya media sosial, ada beberapa komentar lah netizen yang bilang Kroasia ini merindukan sosok-sosok seperti Ivan Rakitic dan Mario Mandzukic yang memang udah gak ada di tim nih Bro Mek. Ya kan? Kelihatan banget sih pas ada Ivan Rakitic, Luka Modric ini kayak chemistry-nya dapat banget nih dua pemain Bro Mek. Dan sekarang udah nggak ada nih sosok Rakitic dan Mandzukic pun di lini depan, meskipun dia bukan tipe striker yang mencetak banyak gol ya, tapi Mandzukic ini terbukti adalah pemain yang sering menentukan di laga-laga partai-partai besar ya Bro Mek ya. Dan ini ya tadi faktor pertama karena memang faktor usia ya udah karatan. Modric bahkan udah berusia 38 tahun Bro Mek di Euro ini kan. Udah tua banget untuk seorang gelandang ya yang tentunya posisinya sangat sentral dan membutuhkan fisik yang sangat bagus sekali. Tapi ternyata di Madrid pun sebenarnya dia udah bukan pemain inti lagi Bro Mek. Ya kan? Udah sering jadi pelapis juga kan. Kalah dia sama Chouameni. Sama Jude Bellingham. Satu lagi ya kadang sama Toni Kroos dia ganti-gantian juga. Jadi itulah Kroasia ya, finger crossed, mudah-mudahan matchday 3 lawan Italia. Gue demen banget nih lawan Italia nih ya. Itu bakal seru sih, pasti habis-habisan nih. Dan FYI ini ada selain posisi pertama dan posisi kedua ada posisi 3 terbaik Bro Mek yang akan lolos ke fase knockout ya. Jadi meskipun saat ini Kroasia masih hanya mendulang 1 poin, masih ada kemungkinan jika mereka menang lawan Italia ya di partai terakhir ada kans mereka menjadi posisi 3 terbaik Bro Mek. Yoi benar. Dan ini masih ada berkaitan dengan Kroasia ya, tim unggulan yang lagi batuk-batuk. Ada juga Belgia nih Bro Mek yang batuknya tambah parah nih kan. udah akut itu, udah akut. Udah akut ya. Ya, setelah kemarin di Piala Dunia pun gagal, di Euro kali ini bahkan Belgia mengawalinya dengan kekalahan Bro Mek. Dan kekalahannya pun dari tim yang bisa dibilang bukan unggulan nih Bro Mek kan. Gimana nih Bro Mek? Ada apa nih dengan Belgia nih? Kalahnya sama Slovenia ya. Nah soal Belgia sebenarnya di episode sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Bahwa Belgia kayaknya bakal jadi tim yang mengecewakan sepanjang Piala Eropa ini. Dan ini sedikit banyak sudah terbukti di pertandingan pertama. Dia kalah lawan Slovenia. Dan menariknya walaupun kalah dia bikin rekor tuh Bro Mek. Lukaku jadi pemain pertama yang 2 golnya tuh tidak disahkan oleh VAR. Ini rekor yang buruk ya. Iya, pemain Roma itu biasa emang bikin rese dia. Udah balik lagi ke Chelsea Bro. Iya, udah balik lagi ke Chelsea ya gitu. Jadi hanya sedikit flashback aja ya. Jadi memang waktu di episode sebelumnya kita udah pernah bahas ya, memang Belgia itu udah generasi emasnya udah lewat juga sih. Ya tetap dipakai beberapa pemainnya dan udah karatan. Bahkan yang lu tadi sempat briefing juga, Eden Hazard sekarang udah jadi pemain fan football. Iya betul. Padahal Eden Hazard itu ya bisa dibilang pimpinan dari generasi emasnya Belgia lah ya. Iya. Hanya ada beberapa beberapa pemain beberapa lini yang
yang pemainnya baru, dalam tanda kutip baru ya, ada Wout Vice di sana. Dia kadang-kadang bakal jadi penerus Vincent Kompany. Let's see lah nanti kayak apa. Walaupun ini menariknya gini, jadi kan Wout Vice di pertandingan lawan Slovenia itu dia bikin blunder ya Bro Mek ya. Cuman dia jadi pemain terbaik, pemain defensively yang the best gitu, karena di dia timnas melakukan Belgianya. ya, dia bahkan di beberapa website terkait statistik dia itu yang malah yang paling tinggi daripada ya pemain lain. Jadi yang jadi masalah di Belgia adalah sekarang gua rasa sih bagaimana caranya ini lini depan. Gua ngeliat kayak Carrasco yang sayap kiri itu mungkin dia itu tipenya sama kayak Kevin Mirallas ya, kalau lo ingat Kevin. Cuman kayak nggak bisa sebagus Mirallas waktu itu. Kan dulu posisinya di situ kan ada Eden Hazard, terus ada Torgan juga main sebelah situ. Nah yang gue lihat sekarang tuh kayak Kevin jadi kayak nge-carry semua pemain gitu. Pundak semuanya tuh ada di pundak Kevin. Ya dia si De Bruyne akhirnya ya nggak bisa lah, nggak bisa sebagus sekarang. Padahal ada Axel Witsel. Gue berharap either itu Onana atau satu lagi gue lupa namanya. Itu sejak awal Witsel aja sekalian. Kalau menurut gue sih mungkin bakal ada perubahan strategi yang signifikan lah ntar di pertandingan kedua. Belgia lawannya apa Bro Mek? Ya Belgia sebenarnya kalau kita lihat grupnya tidak terlalu berat ya Bro Mek ini ya. Iya. Selain Slovenia, satu lagi tuh dia kalau nggak salah Denmark ya, satu grup Denmark sama Inggris. Bukan ya. Dong. Ya, intinya adalah Belgia ini sama seperti di Kroasia ya. Di Kroasia. Tadi bukan Slovenia, Slovakia ya lawan. Slovakia. Iya. Si Marek Hamsik. Marek Hamsik, negaranya Marek Hamsik ya. Yoi, pelatihnya itu Marek Hamsik malah. Lanjut, ada Ukraina sama Rumania lawannya. Iya, Ukraina dan Rumania, dan ini sebenarnya dua tim yang di atas kertas bisa dikalahin oleh Belgia juga ya, tapi sama-sama kita tunggu nanti apakah tren buruk Belgia ini akan berakhir atau justru bakal berlanjut nih Bro Mek. Dan kita lanjut ke trivia nih Bro Mek. Trivia nih apa? Ya, trivia yaitu 3 tim yang menurut lo sejauh ini tampil paling bersinar lah di Euro 2024 ini Bro Mek. Gua dulu ya. Dari lu dulu. Dari gua lagi suka sama Arda Güler, jadi gua Turki lah lagi oke, walaupun lawannya relatif waktu itu belum star kali ya, lawannya Georgia, tapi Turki gua lihat inilah masuk list lah. Terus yang kedua pastinya Jerman, dan yang ketiga gue mau bilang Inggris, cuman kurang meyakinkan, tapi ya udahlah, oke lah Inggris karena belum kalah aja dia. Kalau gua yang pertama Spanyol ya. Spanyol memulai Euro dengan sangat luar biasa ya. Bisa menang 3-0 dan juga ada pemain-pemain yang gue prediksi bakal bakal mencuri perhatian di Euro ya. Ada Lamine Yamal ya kan. Dan bahkan sosok-sosok seperti Rodri dan Alvaro Morata pun saat tampil di pertandingan melawan Kroasia ini sangat luar biasa sekali ya. Dan yang kedua sama kayak lu sih Turki. Turki ini menurut gua bakal bakal mengikuti era-era seperti Hakan Şükür, Sus Resberg gitu ya Bro Mek ya. Ini timnya juga menurut gua sebenarnya tidak banyak pemain bintang tapi cukup merata ya Bro Mek ya. Dan yang menjadi perhatian adalah ada 2 winger yang bisa dibilang nih lagi sama-sama on fire nih. Ada Arda Güler dan juga Kenan Yildiz. Kenan Yildiz nih pemain Juventus, dan kebetulan Yildiz dan juga Arda Güler ini sama-sama masih berusia 19 tahun. Masih muda. Ya kan? Masih muda banget. Dan Arda Güler pun pas kemarin Turki menang 3-0 golnya cantik banget tuh Bro Mek. Ya kan? Dan yang ketiga gua pilih Rumania sih, saat kemarin menang juga penampilannya luar biasa ya. Dan ya meskipun ini tim tidak akan menjadi juara, tapi ya gua harap bisa berbicara banyak lah di Euro ini ya. Bisa kita menjadi kejutan. Selalu suka kejutan sih. Cuman gua agak kurang setuju kalau lo bilang Rumania bermain luar biasa. Menurut gua nggak luar biasa, tapi dia main efektif. Karena kalau lo lihat statistik, kalau nggak salah 25% tuh dia penguasaan bola, dan Ukraina tuh benar-benar mendominasi. Tapi itulah sepak bola yang penting hasil akhir ya. Apalagi di sistem turnamen yang sistemnya knockout gini yang tidak continue selama 1 tahun, kayaknya gue bodo amat deh, gue mau main jelek, yang penting menang, yang penting 3 poin. Kalau gue jadi pelatih atau kita jadi pelatih nih, kalau menyesuaikan dengan kompetisi yang kayak turnamen yang kayak Piala Eropa, Piala Dunia, yang sistem cup kayak begini, itu udah bodo amat sih menurut gue. Yang penting menang kalau walaupun main jelek kayak gitu sih Bro. Gitu, ya. Iya. Ya kita akhiri dulu segmen pertama, kita akan lanjut segmen kedua yang tentunya dengan bahasan yang lebih menarik lainnya.
Sahabatbola.com, kembali lagi bersama Bola Break. Nah, kita masuk ke segmen kedua sebelum kita membahas nanti Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi nih ntar Bro Mek. Kita ada quiz dulu nih Bro Mek. Silakan Pak Produser. Oke. Jangan susah-susah ntar kok kalah lagi nih. Kode dulu, kode. Lo belum pernah menang kan kuisnya? Loh. Ininya nih alarmnya apa? Kodenya. Ya, Apa sih seperti namanya? biasa kita akan kuis dulu. Gua dor. Tentang Piala Eropa. Teo. Apa? Ulang. Belnya Henry. Lu tapi Dor. lupa nih. Hah? Dor. Gua Teo. Teo kan ya. Oke, pertama. Siapakah aku? Aku adalah gelandang yang timku juara Liga Champions musim ini. Aku bergabung di tim tersebut Juli 2023. Dor. Jude Bellingham. Salah Henry. Nah, kesempatan ke Grega ya. Tendangan kaki kiri adalah keahlianku. Aku lahir di Ankara tahun 2005. Teo. Grega. Arda Güler. Betul, ada Güler. Ada 0 Grega. Lanjut yang kedua, siapakah aku? Ini tim. Menang lagi nih. Aku adalah tim yang berdiri sejak tahun 1921. Buset. Timku pernah mengalami kekalahan terbesar 9-1 atas Austria tahun 53. Aku pernah dikalahkan oleh Prancis di semifinal Euro 84, lalu aku membalaskan dendam pada tahun 2016. Teo. Grega. Portugal pun sih. Betul. Ya. 2-0. Yang susah dong, yang susah. Paling susah. Oke, siapakah aku? Aku adalah pemain penyerang yang bermain untuk RB Leipzig. Aku adalah pemain debutan termuda sepanjang sejarah Slovenia. Teo. Gue tahu nih. Grega. BS ya, Benjamin Sesko bukan? Betul. Udah masih kalah kok 3-0. 3-0. Coba kita kasih Greg, kita kasih Oke, dia. kita kasih dua-duanya. Lo dulu Gampang yang nih, jawab. dua-duanya gampang. Siapakah aku? Legenda nih. Aku adalah mantan pemain dan pelatih Real Madrid dan pernah memboyong Real Madrid meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Zinedine Zidane. Betul. 3-1. Terakhir ya. Gue tahu cuma diem aja. Siapakah aku? Tim. Aku pernah meraih kemenangan terbesar sepanjang sejarah saat melawan Yugoslavia dengan skor 6-1. Aku pernah berstatus tim favorit sekaligus finalis Piala Dunia 2010. Finalis 2010. Lo jawab dah, lo jawab dulu. Lanjut man, yang lain man. Gampang kalau yang terakhir nih. Apa? Legendaku ialah salah satunya Robin van Persie. Teo. Belanda. Lo nggak dor dulu gimana sih? Oke, tetap yang menang Grega. unbeaten ya, unbeaten. Yang dua giveaway. Lanjut. Kita bahas apa nih Bro Mek? Portugal Bro Mek ya. Portugal ya tadi profesor bilang katanya ini bos susah ini jawab juga susah gak gampang gitu ya. Ya udah lanjut bahas Kita Portugal. bahas Portugal nih Bro Mek Ya. yang kemarin memulai Euro dengan kemenangan lawan Republik Ceko ya. Kemenangan Kalau kita yang nulisnya melegakan. CSKA nih kalau nulisnya nih. CSKA Republik. Iya, CSKA Republik dengan skor 2-1. Nah, ini kemenangannya susah payah Bro Mek, ya kan setelah mereka tertinggal dulu 1-0 dan akhirnya menang 2-1 dan gol kemenangannya pun lahir di injury time. Dan yang mencetaknya adalah ini yang menjadi catatan, bukan Cristiano Ronaldo. Gitu. Yang mencetak gol adalah Flavio Conceição. Nah, setelah pertandingan banyak pro kontra lah biasa kan di netizen nih. Ada yang memuji perjuangan Ronaldo dan juga ada juga yang udah Ronaldo nih bikin ribet aja lah nih ya kan. Iya. Udah nggak usah main lah ya kan. Ya, beban tim nih udah. Nah, lu setuju yang mana nih? Lu tim yang setuju Ronaldo bermain baik di lawan pas CSKA atau memang nih orang ngeribetin aja lah nih? Enggak lah, masa ngeribetin. Tetap Bang Dodo tetap punya andil. Bahkan bukan cuman sekadar ya, tapi punya andil gede lah buat Portugal. Dan satu yang mungkin tidak dimiliki banyak pemain yang dimiliki Ronaldo saat ini adalah dia punya ambisi untuk terus berprestasi buat timnas, baik itu buat timnas maupun buat karirnya sendiri. Memang terkadang memang bukan rahasia umum ya, banyak orang yang bilang kalau Ronaldo nih jadi kayak beban banget deh, apa-apa bola harus dioper ke dia segala macam gitu-gitu. Dan ya ada juga yang ngomong kalau dia tuh rada-rada maruk gitu ya. Yeah. Kalau udah megang bola baru masih 5 meter di depan kotak penalti dia udah main ancang-ancang mau shoot aja gitu, nggak kayak pemain. Mungkin strategi dari sekarang kebetulan Roberto Martinez ya pelatihnya. Roberto Martinez. Mungkin cocok-cocok aja gitu, mungkin gitu. Cuman
kalau ada anggapan kalau si Ronaldo itu jadi beban ngeribetin Portugal itu gue kurang setuju sih Bro Mek. Karena biar bagaimanapun dia adalah salah satu pemain yang apa namanya apa sih kalau udah itu leadershipnya tinggi. Ada PP juga di belakang sebenarnya paling tua tuh ya kan. Aki-aki ya. Aki-aki juga tuh dia tuh PP tuh. PP kemarin mencetak rekor Bro Mek. Pemain tertua yang tampil di putaran final Piala Eropa, usianya udah 41 tahun. 41 mau 42 dia. Iya. Nah itulah jadi ada dua pemain yang senior di situ punya banyak pengalaman dan itu yang harus dibutuhkan sih, dan dengan kombinasi pemain muda juga kan itu penting juga tuh di lini tengah. Pemain muda ada VT-nya, tapi ya menjawab pertanyaan yang tadi apakah Ronaldo ngebebanin, ya gue bilang enggak sih, nggak ngebebanin lah, maksudnya butuh lah, Portugal masih butuh banget Ronaldo, mungkin ini Piala Eropa terakhirnya gitu dan dia baru pensiun nanti kali ya pas Piala Dunia 2026 kali. Betul, kayaknya sih ambisinya ke situ Bro Mek. Ya dan terbukti kan selama fase kualifikasi tak terkalahkan kan, unbeaten. Sebelum dia menuju ke mana? Putaran final ini dia uji coba, dia menang 3-0 tuh Portugal dan Ronaldo bikin 2 gol. Jadi kan sebenarnya emang Portugal masih belum nemu penggantinya Ronaldo sih kalau menurut gue. Jadi dia harus ada sih untuk saat ini menurut gue. Mungkin banyak orang yang nggak setuju, cuman ya ini terserah, nggak apa-apa. Ini kan opini gue begitu. Nah kalau gue ingin mengutip pernyataan dari ex pelatihnya City, Stuart Pearce Bro Mek. Ini orang Inggris. Dia menganalisis pertandingan Portugal melawan Ceko. Dia justru melihat sebaliknya dengan apa yang lu katakan Bro Mek. Dia melihat ada beberapa momen di mana yang seharusnya pemain Portugal memberikan passing kepada Ronaldo justru enggak. Nah ini dia memberikan kesimpulan bahwa memang tampaknya ya sudah mulai ada mosi ketidakpercayaan juga nih. Ada indikasi ke sana Bro terhadap sosok si Ronaldo ini, ya kan? Dan bahkan kemarin kencang juga tuh setelah pertandingan di mana Ronaldo masih dipercaya untuk menendang tendangan bebas. Dan padahal statistik dari Ronaldo saat melakukan tendangan bebas bersama timnas Portugal ini sangat buruk Bro Mek. Dan bahkan ada yang ngomong udahlah tendangan bebas kasih ke Bruno Fernandes gitu kan, kesempatan yang sebenarnya memang di level klubnya pun eksekutor nih Bro Mek ya Ronaldo ini. Dan yang pengen gua soroti dari sosok Ronaldo ini dan gua bandingin ya dengan perlakuan rekan setim Argentina terhadap Lionel Messi Bro Mek. Dan ini yang gue lihat. Dan kebetulan ya pas gue ngeliput Piala Dunia ya, gue lihat langsung, gue ngebandingin nih saat latihan Portugal dan Argentina. Dan pas Argentina ini, pemain Argentina ini kayak apa ya, kayak support banget lah sama Messi nih. Bahkan saat Messi masuk ke lapangan pun ditepuk tanganin gitu kan. Dan bahkan di komentar-komentar pemain Argentina pun udah banyak yang bilang ya kayak Rodrigo de Paul, ini mereka nih kayak gue mati-matian lah nih demi Messi biar jadi juara Piala Dunia gitu Bro Mek. Dan inilah yang nggak gue lihat didapatkan Ronaldo bersama Portugal gitu loh. Kayaknya rekan setimnya tuh ya udahlah, maksudnya bermain untuk tim lah gitu, bukan itulah yang gue lihat sih, itu sih yang gue bandingin. Kalau di Argentina itu, wah udah nih gue bener-bener inilah, gue support nih si Messi ini kan biar bisa bener-bener bisa berprestasi. Dan itu sih yang gue nilai sedikit hilang lah di Portugal. Meskipun ya gue setuju sama lu bahwa kepemimpinan seorang Ronaldo ini masih dibutuhkan banget. Karena kemarin terlihat banget sih saat melawan Republik Ceska ya, ini pemain masih semangat banget Bro Mek. Dan bahkan saat si Conceição mencetak gol nih dia sampai ngecekin kiper lawan tuh kan, udah kayak digimanain gitu kan. Ini menandakan nih bahwa pemain ini masih gigih, masih punya semangat yang besar dan gue rasa motivasinya pun udah nggak perlu diragukan lagi lah seorang Ronaldo ini Bro Mek. Nah kita tadi lo nyinggung soal Lionel Messi, ini kan Lionel Messi mau main di Copa America nih. Gimana menurut lo, apakah hal yang sama akan dilakukan lagi oleh pemain-pemain Argentina buat Messi gitu untuk memenangi Copa America yang kedua berarti ya, beruntun ya? Sebelumnya terakhir 2021 ya? Iya benar. Gitu, gimana menurut lo ngelihat, walaupun ini belum main kan ya? Belum main kan? Saat kita syuting baru besok pagi nih main. Besok pagi ya? Argentina lawan Kanada. Dan menjawab pertanyaan lo, sebelum menjawab pertanyaan lu, jangan lupa saksikan Copa America di video.com Bro Mek. Live streaming. Jangan bajakan ya. Iya. Bahaya tuh. Dan ini enaknya Copa America nih mainnya pagi Bro Mek, nggak usah begadang ya kan. Cuman masalahnya kalau buat lu yang kerja nih ya kan. Iya. Kalau bisa. Roaring itu pagi dong. Roaring morning. Iya. Kalau emang ngebet banget nonton, minggir dulu kan, banyak warung gitu kan. Apalagi lo bawa mobil kemana-mana Bro Mek, tuh hati-hati tuh. Lampu merah aja lo buka ya, video.com.
Iya lo lewat HP aja, kadang lewat video.com, lewat aplikasi tuh nggak bakal ada nge-lag, nggak bakal ada ini, tenang aja lancar gitu. Dan bisa di pause juga. Lo ngetik pause itu bukan langsung masuk iklan apa tau udah tuh nggak jelas. Itu pokoknya di video.com ya, murah kok. Gue nonton di TV sih kalau Euro. Nonton ini ya, nonton di TV. Dia dikat. Ya tadi kembali lagi ya soal kans Argentina, ya sebenarnya skuad Argentina nggak banyak berubah Bro Mek. Dari dibandingkan saat Piala Dunia dan juga Copa America tahun ini bisa dibilang 90% ya nama-namanya baru kan. Yeah. Dan bahkan kemarin mungkin hanya ada beberapa nama yang tercoret ya, salah satunya Paulo Dybala ya, yang kemarin si Rodrigo de Paul ngomong dia kecewa juga nih Dybala nggak masuk. Tapi dia bilang satu pemain yang posisinya paling aman di Argentina cuma Messi doang, jadi yang lainnya masih bisa di otak-atik tuh. Tapi memang faktanya si Lionel Scaloni ini memang membawa hampir 90% pemain yang Piala Dunia kemarin di Copa America. Dan sebenarnya jika bicara apakah support kepada Messi bakal masih sama, gue yakin masih sama sih, karena memang Copa America ini justru jadi kesempatan lah untuk Argentina membuktikan bahwa mereka bisa melanjutkan tren positif di Piala Dunia ya. Yeah. Meskipun sebenarnya puncak tujuan dari mereka ini adalah untuk mempertahankan gelar di Piala Dunia 2026 nanti kan. Kan kita lihat Argentina, yang gua sangat berharap adalah ada pemain yang bisa bersinar, yaitu Alejandro Garnacho nih. Iya, dan kebetulan si Garnacho ini di Piala Dunia kemarin belum masuk skuad ya. Dan di Copa America dia sudah dipanggil dan diharapkan pemain yang masih berusia 19 tahun ya, Garnacho ini ya. Iya mau 20. Bisa memberikan efek yang luar biasa lah untuk Argentina di Copa America ini Bro Mek. Sama satu lagi kali Thiago Almada ya, ada nggak sih dia? Ada nggak sih? Abis ini ya, abis cetak gol indah tuh dia di MLS ya. Kacau banget Thiago Almada sih. Yeah. Dan ngomongin Copa America memang tanpa mengecilkan tim lain ya, selain apa? Kalau ngomongin Copa America udah pasti ngomongin Argentina sama Brasil. Nah ini berkebalikan nih dengan kepercayaan diri tinggi, dengan track record yang apik sejak Piala Dunia. Brasil ini justru kayak lagi diterang mengalami masalah, ada internalnya Bro Mek gitu. Ada apa nih dengan Brasil Bro Mek? Ada perintilan-perintilan nggak enak di Brasil. Salah satunya adalah terkait pemilihan pemain sih. Yeah. Jadi si pelatihnya ini kalau nggak salah namanya Dovial apa siapa gitu. Ntar dicek lah. Dorival Junior. Nah dia itu manggil pemain-pemain yang bisa dibilang grade-nya kalau lagi rame ya grade A, grade B ya Bro Mek. Dan itu grade A minus lah. Gua nggak mau bilang itu grade B juga ya. Cuman ada beberapa memang media-media Brasil yang pernah gue baca itu kebetulan pada bilang gitu grade B gitu, dan itu kejem banget sih karena sebenarnya pemainnya nggak grade jelek-jelek amat sih. Ada Vini tetap dipanggil, Rodrigo, terus ada Lucas Paqueta, terus ada Rafinha juga. Iya. Masalahnya adalah beberapa pemain yang masih usianya enak kayak si Ederson kipernya cedera jadi nggak dipanggil. Casemiro juga nggak dipanggil ya Bro Mek ya. Nah ada beberapa pemain senior itu yang nggak dipanggil oleh si Dorival Junior tadi namanya. Nah itu yang akhirnya bikin bahkan sampai Ronaldinho aja pernah ngomong katanya gue nggak mau nonton. Wah ngambek tuh dia. Ngambek dia. Ngambul dia. Awalnya dia ngomong gitu dan diposting di Instagram lagi kan. Itu kacau banget sih, itu kacau juga tuh. Dia ngomong apaan nih tim biasa-biasa banget nih. Gue nggak mau nonton Brasil di Copa America dan nggak mau merayakan kemenangan gitu, apalagi juara gitu. Nah setelah diserang abis dari klarifikasi, katanya itu cuman clickbait aja segala macam lah. Cuman gue yakin, maksudnya gue ngelihat bahwa komentar pedasnya si Ronaldinho yang ngamuk-ngamuk itu memang cukup beralasan sih. Karena kalau gue lihat line up-nya, roster lagi itu mah e-sport ya. Ya line up pemain-pemainnya, skuadnya itu memang yang kok ini kayak nggak ada pemimpinnya di situ, nggak ada leader. Iya. Maksudnya Gabriel Martinelli di depan, oke lah dia gacor di Arsenal gitu. Terus ada Gabriel Jesus dicoret karena memang performa jelek. Tapi si pemain lainnya sisanya kayak El Gasing masih dipanggil. Lah itu yang ya itu banyak, bukan dia jelek ya, cuman Gitu ya. yo El Gasing kan katanya kan. Ini bukan gue yang bikin loh ya, netizen yang bikin El Gasing tuh. Antoni bukan dia jelek, tapi apa namanya? Selebrasi gol paling aneh Bro Mek. Iya, maksudnya beberapa pemain seniornya justru kayak nggak dipanggil gitu sih. Itu yang bikin Ronaldinho ngamuk nih. Cuman gue tetap yakin Brasil tetap berhasil sih, karena di sana nanti akan ada banyak panggung buat Endrick yang baru gabung ke Real Madrid. Nah ini yang gue tunggu-tunggu sih gitu. Endrick masih 19 tahun tuh Bro Mek ya.
belum nyampe kayaknya dia. Iya, belum nyampe masih muda 19. banget lah nih orang. Masih muda banget orangnya. Masih bocil dia gitu. Bocil. Terus tanpa mengesampingkan ya gue bilang tim lain, gue rasa sih paling yang bisa menggugurkan ambisi Brasil dan Argentina untuk meraih gelar juara Copa America 2024 ya paling masih tim-tim itu aja sih, Uruguay. Terus ya mungkin ada kejutan dari Amerika Serikat bro Mac bisa juga. Amerika Bro, Mac. Serikat, Meksiko, bahkan Kanada juga sebenarnya timnya skuadnya juga lumayan sih di situ gitu. Betul. Itu sih kalau menurut gua sudut pandang gua soal Copa America 2024 gitu. Dan Brazil ini juga harus diingat juga tanpa Neymar nih bro Mac ya. Ya. Di Copa America ini. Dan Neymar memang selama satu musim kemarin dia mengalami cedera panjang ya bersama tim Al Hilal, dan bahkan fotonya rame tuh yang sekarang dia udah mulai gemuk tuh kan. Iya benar. Ya gue curiga nih pemain karirnya udah habis dia kan. Iya, Padahal usianya 30 aja belum ya bro Mac ya. Kayaknya kebanyakan makan sate onta di Arab. Dan kalau gua nggak tahu ya, coba nanti cek deh. Gua juga mau ngecek si Neymar tuh kayaknya baru main sekali di Al Hilal, terus dia cedera panjang tuh kan. Iya. Dan juara lagi. gabut ya Iya, gaji bener. bukan. Ya intinya kalau dari skuad Brasil ya itulah ya bro Mac ya, banyak pemain yang mungkin Ronaldinho sampai ngamuk gitu, dia pengen dipanggil lagi kali ya, capek main fan football kali. Kita nggak tahu lah. Cuman yang jelas Copa America gak akan kalah seru sih dengan Piala Eropa ya, dan terus saksikan juga di video.com. Dan justru persaingannya sangat menarik bro Mac, karena memang levelnya sekarang merata banget di Copa America. Iya. Bahkan tim-tim seperti Venezuela, terus Paraguay, Venezuela ya khususnya ya, atau Ekuador lah. Dulu nih kalau ketemu Brazil atau Argentina nih kalahnya 5-0, 6-0, ini udah nggak ada lagi nih. Venezuela ini kalau di Asia Tenggara nih kayak Kamboja nih dulu, lahan bantayan. Itu kan saya udah nggak kayak gitu lagi bro Mac, udah jago sekarang Venezuela bro Mac ya kan. Oh, Miss Universe juga Miss ini Universe kan, juara kan. bohong ya. Kolombia. Jadi udah saatnya sekarang sepak bola itu memetakan negara-negara kayak Venezuela sama Kolombia. Ya jadi nggak cuman Miss Universe aja yang jadi panggung ya buat negara-negara tersebut. Gitu bro Mac. Ya, tadi kita sudah mendapat kode nih dari Pak Produser yang menandakan bahwa episode Bola Break kali ini harus berakhir bro Mac. Loh, ada satu yang kurang. Oh, apa tuh bro Bahas Mac? timnas dulu dikit. Oh, timnas soal apa nih bro Mac? Soal yang ini ya, drawing ya. pot ketiga ya. Yoi. Oh iya. Ini gue yang ngomong nih. Jadi ya memang drawing masih lama ya drawing. Jadi timnas Indonesia itu alhamdulillah masuk ke babak ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan itu bersama dengan 17 tim lain. Ya 18 ya. 18 bersama Indonesia. Timnas Indonesia itu masuk ke 18, ke pot 3. Mungkin bisa dibacain pot 3 tuh ada Korea. Pot 6 kita. Iya pot 6, pot 6. Kita bersama Korea Utara dan juga Kuwait. Iya. Dan jadi ini sedikit aja ya bahas format. Jadi ronde ketiga ini adalah, makanya di beberapa media di Asia menganggap kalau round ketiga ini adalah final stage. Ini kayak final roundnya buat beberapa tim, karena dari 6 grup dari 3 grup itu peringkat 2 teratas alias juara grup dan runner up grup itu akan lolos ke Piala Dunia. Betul. Jadi ini kayak kita mungkin nganggapnya masih jauh kali ya Piala Dunia ya, dan padahal mah enggak. Ini adalah kesempatan terbaik timnas Indonesia buat lolos langsung. Betul. Gua termasuk mungkin banyak puluhan jutaan fans Indonesia lain itu nggak mau nasibnya kayak kemarin lawan Guinea kita kalah ke Olimpiade. Oh betul. Kita udah di ini ya, udah di langkah terakhir bro. Udah di final step gitu. Betul. Akhirnya ujung-ujungnya kalah. Kita nggak mau jadi timnas yang dapat label timnas nyaris lolos. Yeah. Itu mulu nyaris juara, nyaris lolos gitu. Makanya final di round ketiga ini berisikan tiga grup, berisikan satu grupnya itu ada 6 tim, dan juara grup dan peringkat 2 itu bakal lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi ada 6 tim yang bakal langsung lolos ya bro. Ada 6 tim. Sementara slot atau jatah wakil Asia di Piala Dunia itu ada 8,5. Betul, ini udah expand ya, karena nanti pesertanya 48 ya. Ya, itu jadi kesempatan juga sebenarnya bro Mek untuk timnas Indonesia ya. Betul gitu. Nah, gimana kalau peringkat 3 dan 4 bro Mek? Iya. Lu mau jawab gua? Ya, jadi gue nambahin nih. Jadi kan memang ada di ronde ketiga ini ada 6 tim bro Mek. Iya. Dan kita potensi lawannya, tadi benar kata lo bahwa ini kesempatan besar ya, kalau posisi 1 atau posisi 2 kita akan langsung lolos. Cuman yang perlu diperhatikan adalah calon-calon lawan kita nih bro Mek. Di pot 1 ada Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Dan bahkan di pot kedua ada Australia, Qatar, dan Irak. Berarti ada kemungkinan nih kita akan satu grup dengan Jepang, Australia, dan bahkan di pot ketiga itu masih ada Arab Saudi bro Mek. Dan Uzbekistan juga. Betul, dan ini akan menjadi lawan-lawan yang berat. Dan benar posisi 1, posisi kedua akan langsung lolos.
Dan jika Indonesia berada di posisi 3 dan posisi keempat, Indonesia akan lolos ke round keempat. Ya, round keempat ini nanti akan dibagi lagi menjadi 3 grup yang berisi 3 tim. Nah, ini juga nanti tim yang posisi 1, posisi kedua akan langsung lolos ya Bro Mek ya ke Piala Dunia, dan nanti posisi keduanya akan menjalani playoff lagi. Ya, ini langkahnya masih sangat panjang sekali ya, masih banyak kesempatannya. Tapi benar kata lu, kalau misalkan di ronde ketiga kita udah ada di posisi 1, posisi kedua, kita akan bisa langsung lolos otomatis gitu. Mudah-mudahan sih, tetap didoain aja gitu. Cuman gimana tuh, pemainnya sekarang udah banyak jadi bintang iklan tuh Bro Mek. Ya kalau menurut gua buru-buru balik ke klub deh. Buru-buru balik ke klub ya, jangan kelamaan di Indonesia. Ya, nih Sintayongnya aja udah balik ke Korea. Kalau enggak dia masih di Indonesia, iklan bulu gogi lagi nanti banyak. Ya bener, ini beneran ya dari hati ya, maksudnya kalau dari gua sih pemain-pemain yang pemain terutama yang naturalisasi, pemain diaspora, pemain timnas Indonesia kita itu buruan balik ke klubnya masing-masing. Gua nggak ngomong balik ke negaranya ya, balik ke klubnya masing-masing. Kalau klubnya di Osaka ya di Osaka, klubnya di Belgia ya di Belgia, balik terus langsung pramusim gitu. Ya emang sih hak pemain ya untuk menerima pemasukan gitu. Tapi ini jadi sesuatu yang kayaknya bakal jadi bola liar nih Bro Mek ya. Menurut lu gimana tuh? Ya karena sebelumnya pun udah banyak kasus Bro Mek kan. Saat timnas sedang hype, terus beberapa pemain yang jadi bintang iklan, dan setelah itu menghilang begitu saja Bro Mek namanya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu lah. Seperti itulah ya. Karena memang menggiurkan Bro Mek ya kan. Dan kalau gue sih hanya ingin memberikan usul nih kepada para pengiklan, cobalah tolong jangan cuman kayak pemain-pemain kayak Nathan, kayak si Sen Patinama yang dikasih kesempatan. Coba tuh pemain-pemain lokal lah, kayak Dimas Derajat juga kasih ini dong, kasih iklan juga dong. Hernando Ari, Egy Maulana, Witan ya kan. Ramadan Sananta kan masih banyak pemain-pemain lokal lainnya, dan cuman pemain-pemain naturalisasinya aja yang jadi bintang iklan Bro Mek. Nah, teman-teman bola.com sama Bola.net, nah coba deh tulis di komentar deh menurut kalian gimana tuh pendapatnya banyak pemain bintang timnas yang sekarang jadi bintang iklan gitu. Ya gue sih bersyukur aja, maksudnya ikut seneng lah. Oh jadi sering nonton gitu kan. Oh masih ada orangnya nih gitu. Masih nonton. Yang gitu gokilnya Bro Mek sampai ke tukang servis HP Bro Mek. Servis HP, Nathan jadi bintang iklan Bro Mek. Iya, gue ntar kalau kesana karena iklan gitu kan ya itu jadi inilah, jadi berkah buat pengiklan lah gitu lah Bro Mek. Oke lah sahabat.com, nih udah selesai nih timnas Indonesia. Udah ya. Kita akan lanjut ke episode berikutnya nanti di Bola Break, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Ya. Jangan lupa nonton Copa America, selalu kita ingetin Copa America 2024 eksklusif hanya di video.com ya. Nggak nge-lag rata kanan pokoknya. Bye. Dan setelah satu lagi Bro Mek. Satu lagi, setelah Copa America langsung ada Olimpiade nih. Yo, Olimpiade di video juga Di video juga di semua grup MTech juga nanti. Terbaik kita saksikan perjuangan kontingen Indonesia di Olimpiade. Mudah-mudahan emasnya gak cuma dari cabur yang itu aja Bro Mek. Betul, nanti ada panjat tebing juga kan. Panjat tebing tuh biasanya nyayur emas. Begini apaan? Ya itu apa namanya? Lo gini aja. Bener ya, panjat tebing bukan sih? Indonesia sering juara itu. Iya panjat tebing, tapi lo gini-gini apaan lo? Lo jadi hantu Casper gini. Selebrasinya Anthony wow. Ya udah. Oke Bro Mek, Sobat Bola.com Bola.net.